Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 24 Juli 2024, gue mau bahas Arna. PT Arwana Citra Mulia Tbk. Ini pabrik, salah satu pabriknya yang ada di Banten. Itu deket dengan rumah gue dan memang gede. Dia terlihat dari jalan tol. Nah, Arna ini perusahaan yang kita coba lihat laporan keuangannya guys ya. Dia per kuartal 2 tahun 2024 sudah mencatatkan EPS 27,67. Artinya kalau misalkan disetahunkan, estimasi kuartal 3 dan kuartal 4 itu stabil, ya sudah nggak turun lagi gitulah ya. Perusahaan ini bisa mencatatkan EPS di angka 55 atau 54. Nah, kalau misalkan dia termasuk perusahaan yang konsisten membagikan dividen payout ratio itu paling tidak di atas 50%. Tercatat dalam 3 tahun terakhir dia membagikan dividen payout ratio itu di angka 70%. Kemudian perusahaan ini direktur utamanya megang porsi sahamnya juga cukup gede. Ini siapa namanya? Tendean itu loh. Tandian Rustandi ya, dia megang sahamnya cukup besar porsinya 37%. Dan gue sejak tahun 2024 ya, nggak mencatat dia bukan yang beli ketika harganya di bawah, kemudian nanti dijual ketika harganya naik. Nggak begitu. Jadi dia fokus terhadap bisnisnya. Itu bagus. Itu gue suka. Dengan yang kayak begitu gue suka. Nah, sekarang kita lihat dia tahun 2013, kita lihat 10 tahun yang lalu ya paling tidak ya. Dia punya ekuitas nih 2013 dan 2014 dia punya ekuitas 757 miliar sama 899 miliar. Laba bersih yang dihasilkan itu ada 200 miliar. ROE-nya gede banget. ROE-nya sekitar 31% dan 28%. Demikian return on assetnya juga cukup besar, ada di angka 20%. Nggak banyak loh perusahaan yang punya ROA dan ROE sebesar ini. Nggak banyak. Kemudian dari DER-nya pun dia cukup sehat. Itu tahun 2014 dan tahun 2013. Kelihatan guys ya. Nah, demikian berjalan waktu ya sampai di kuartal 1, kuartal 2 tahun 2024 dia punya ekuitas di angka 1,6 triliun. Memang turun dibanding tahun 2022 dan tahun 2023. Tapi dalam 10 tahun ya, ekuitasnya ini sudah meningkat yang tadinya 800 miliar jadi 1,6 triliun. Dan kemampuan dalam menghasilkan laba bersih yang tadinya di angka 259 miliar, 200-an miliar dalam 1 tahun, sekarang 200 miliar itu bisa dicapai dalam waktu 6 bulan. Artinya kan sebenarnya dalam 10 tahun terakhir perusahaan ini bertumbuh gitu loh. Perusahaan ini bertumbuh. Nah, sekarang gue mencatat, sayangnya begini guys, gue memang coba mencatat ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan keramik. Dan ini nggak cuman Arna, MLIA pun mengalami hal yang sama ya, karena kan segmennya juga keramik. Jadi yang pertama itu ada penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat ini bagaimana? Ya biasanya disebabkan oleh faktor properti. Karena kan daya serap dari Arna ini ya biasanya di pihak-pihak di segmen-segmen properti ya. Jadi karena memang propertinya turun, ada juga penurunan dari daya beli masyarakat. Dan itu nggak cuma dialami oleh Arna, dialami juga oleh MLI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada serbuan dari barang impor asing atau barang impor dari Cina lah. Dari impor dari Cina. Dan yang ketiga adalah kenaikan harga jual gas. Sebenarnya pemerintah itu udah punya program bahwa kalau misalkan untuk industri keramik, salah satunya industri kaca dan keramik, itu harga jualnya itu di angka 6, di angka 6 US dollar. Tapi fakta di lapangan nggak semuanya seperti itu. Terkadang Arna pun mendapatkan gasnya ya untuk kebutuhan industrinya itu ada di angka 7,8, dan ini diakui juga oleh manajemen dari Arna itu sendiri. Diakui juga oleh manajemen Arna itu sendiri. Itu 3 poin yang gue catat sebagai tantangan dari Arna. Nah, kalau misalkan dilihat dari pertumbuhannya, Arna ini sebenarnya udah menjangkau ke hampir seluruh wilayah Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di Sulawesi, Kalimantan. Ya Sulawesi memang masih di wilayah Sulawesi Utara ya, di wilayah Manado, dekat-dekat dengan Manado. Kalau untuk Sulawesi Tengah dan Tenggara belum ada, Sulawesi Selatan juga belum ada. Nah, gue khawatir Arna ini nanti prospeknya
prospeknya jadi kayak perusahaan. Gue khawatirnya puncaknya di sini nih guys, di tahun 2022. Puncaknya gue khawatir karena kan gini, dari tahun 2022 dia IPS-nya menurun. Sejak tahun 2022, 2020 ke 2021 meningkat, 2022 eh, tinggi ya kan, bisa sampai 500 miliar. 2023 turun di angka 445 miliar. 2024 berpotensi turun lagi, ada di angka 400-an miliar. Kan kalau di setahun kan jadi 400-an miliar, 406 atau 410 miliar kan. Gua khawatirnya ini merupakan puncaknya dan sudah sulit Arna untuk berkembang dan bertumbuh lagi. Memang mungkin akan bertumbuh ya, tapi tidak signifikan seperti tahun 2013 dan 2014 ke tahun 2023 sampai 2024. Tidak, pertumbuhannya tidak sesignifikan selama 10 tahun ke belakang gitu loh. Nah, begitu. Gue khawatirnya seperti itu. Cuman begini guys. Satu, gue lihat ini Arna melakukan buyback. Ya kan? Jadi Arna ini bisa dikatakan melihat ada potensi bahwa dia menghitung harga sahamnya saat ini belum mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya. Jadi dia ada memang rencana melakukan buyback yang dilakukan dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Kalau gua nggak salah, nominalnya sekitar 100 miliar. Dan itu juga gua update di perusahaan-perusahaan, daftar perusahaan di video sebelumnya, daftar perusahaan yang melakukan buyback. Kedua, ada potensi ya sektor properti mulai pulih. Jadi kalau misalkan sektor properti mulai pulih, Arna ini bisa ada potensi juga laba bersihnya meningkat sehingga EPS-nya pun meningkat. Nah, kalau sekarang mau beli bagaimana? Sebenarnya Arna ini ya saat ini waktunya beli. Kita jangan lihat dari PBV-nya yang ada di angka 3 dengan data-data sebagus ini guys ya. Kalau menurut gue guys ya, sangat lumrah ya. Gross profit marginnya ada di angka segini, net profit marginnya cukup gede di atas 15%, ROE-nya di atas 20%, walaupun ROE-nya juga tinggi karena ada penurunan ekuitas ya guys ya. ROA-nya juga besar gitu ya, artinya dia bisa memanfaatkan aset-asetnya. Ya wajar dia dihargai dengan harga segini. Nah, cuman kan perusahaan ini membagikan dividen payout ratio. Coba lu hitung, dia potensi, ya potensi minimal lu bisa dapat 5%. Dan seperti dividen yield ya, potensi minimal lu bisa dapat 5% dividen yield. Dan seperti video-video gue sebelumnya bahwa apabila ada perusahaan yang bisa memberikan potensi dividen yield 5%, sekitar 5%, perusahaan itu mulai menarik. Nah, sekarang inilah Arna itu berada di fase-fase menarik untuk dikoleksi. Makanya sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir kan dia sempat turun tuh. Sempat turun ke angka 556. Ada potensi dia membagikan 35 kan? 35 per lembar. Kalau dihitung dari EPS di tahun 2024. Nah, ini kan berarti ini guys, udah lebih dari 5%, makanya dia rebound gitu loh, mantul. Kita hitung ya. Nah, di angka 6%. Sekarang pun sebenarnya masih di angka 5% dan ada potensi untuk berbalik arah, apalagi khususnya poin nomor 2. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya guys ya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.